Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Kali ini kita akan berbagi sharing bagaimana menangani sebuah receiver metrik digital ini, sobat. Jadi set top box metrik merek Berger. Nah, dengan kondisi lampu displaynya atau indikatornya ini mati total, jadi tidak ada penampakan sama sekali. Nah, kita coba akan sama-sama lihat. Nah, tidak ada penampakan nyala display sama sekali. Nah, untuk padahal ini juga masih belum lama, jadi nanti kita akan coba cek sama-sama kira-kira tegangannya yang bermasalah. Kita bongkar dulu STB ini. Nah, sudah kita bongkar untuk penampakan fisik bagian dalamnya ya. Nanti kita akan coba cek untuk di powernya, regulatornya ini. Untuk biasanya tegangan rata-ratanya untuk jenis STB ini kurang lebih di 5 volt, 4 sampai 5 volt. Kita cek di sini. Nah, ini ada diodanya ini. Nah, nanti disarakan elko ini, nanti dia akan menuju ke titik ya, ini untuk IC ini. Nah, dia akan keluar tegangan di sini 1,7 1,8. Untuk tegangan 5 volt lagi masuk ke ya ini step down, IC step down, IC V-core. Ini dua ini cuma fungsinya beda. Yang satu ini mengeluarkan tegangan 3,3, yang akan mensuplai juga 3,3 langsung ke IC EEPROM memori ini. Nah, ini IC kecil ini 3,3 juga akan masuk ke chipset ini. Juga yang untuk IC step down satunya V-core ini dengan tegangan 4 volt atau 5 volt, ini juga outputnya mengeluarkan tegangan 1,2. Nah, ini nanti kita akan cek koilnya ini juga sama, punya dua koil. Kita juga akan cek tegangannya satu persatu. Nah, ini saya tancap tidak nyala. Kita pakai skala 10 volt. Kita akan tes tegangan dari power supply-nya, tegangan 5 voltnya. Kita pakai main, kita taruh di body atau di tuner ini ya. Kita pakai skala 10 volt DC. Kita taruh di dioda ini, outputnya dioda 5 volt, 4 sampai 5 volt. Nah, ini ada keluar 4 volt. Nah, ini sobat, keluar 4 volt. Nah, ini keluar 4 volt. Kelihatan sobat ya. Oke, terus nanti kita coba cek lagi di IC nya ini.
ini masuk 3 volt inputnya, outputnya 1 lebih 1,7 harusnya sampai 1,8. Ini juga kita cek di VIC step down-nya, output inputnya kita cek ya, 4 volt. Outputnya ini ya 2 volt juga. Yang satunya ada tegangan 4 volt ya, 1 volt 1,21. Kita cek di IC EEPROM-nya. Kalau di IC burger ini ada kode O, ini berarti kaki input 3,3 harusnya. Ini di sini hanya tertera 2 volt. Sedangkan untuk kaki seberangnya yang sebelah kanan ini hanya 1 volt. Ini tidak akan bekerja karena membutuhkan 3,2 volt, 3,3. Makanya ya, kita cek yang di sini tidak hangat, IC-nya ini, chipsetnya ini tidak hangat. Nanti solusinya saya akan coba. Jadi untuk di IC EEPROM-nya yang kaki O ini inputnya, ini akan saya lepas solderannya, saya sungkit, lalu nanti akan saya coba suntik. Yang pertama suntik dari IC ini. Nah, IC ini kita suntik lewat tegangan inputnya yang 3 volt tadi. Nanti kalau belum bisa, kita langsung suntik dari dioda ini 4 volt, tapi kita harus pakai tahanan 1 ohm sampai 10 ohm. Nanti kita coba dulu. Sekarang kita suntik ke IC ini dulu aja dulu. Kita lepas dulu ini kaki yang inputnya ini, EEPROM-nya ini, agar tidak short dengan tegangan yang sudah ada, yang 2 volt ini. Nah, setelah tadi kita kasih coba, kita open IC EEPROM-nya di kaki inputnya yang Matic Burger ada tulisannya O ini nanti kita open kaki nomor 1 karena kaki yang lama ada tegangannya, ada 2 volt lebih. Cuma tadi saya naikkan, kita suntik dari IC sini, kita open dulu ini, lalu kita kasih kabel. Tadi ternyata belum bisa, harusnya ini sudah nyala, walaupun mungkin masih berkedip, harusnya display ini sudah nyala ketika kita suntik tegangan 3 volt tadi. Di sini pun juga tidak hangat, jadi kita bisa pastikan bahwa IC EEPROM-nya ini bermasalah. Nah, jadi solusinya mungkin kalau saya mungkin IC ini korup, atau mungkin bisa ganti kita flash. Tapi kalau saya biasanya saya ganti dengan kita flash dengan IC EEPROM baru. Jadi karena saya tidak punya, jadi saya carikan dulu ini IC EEPROM-nya. Jadi demikian sharing kali ini, kondisi permasalahan STP Matic Burger yang mati total. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.